pembimbing kita memberikan arahan kepada kita semua dari Polsek Melati. Terima kasih kepada tim dari Polsek Melati. Selanjutnya kami perkenalkan terlebih dahulu sebelum kami sampai dengan materi. Memperkenalkan diri, saya nama Suroto, pangkat AKP, jabatan Kanit Bimas Polsek Melati, yang didampingi Panit 1 Unit Bimas Polsek Melati, Ibu Handoto yang ada di belakang saya, kemudian didampingi Panit 9 Unit Bimas Polsek Melati, dan samping saya Ibu Mami pemerintah yang selalu kami berdekatan dengan masyarakat dan tenaga edukasi baik masyarakat dan setiap orang yang menggunakan jalan wajib apabila nanti adik-adik sudah ikut turut serta memakai jalan raya khususnya, itu apa? Wajib satu, berperilaku tertib. Maksudnya ya tertib itu tertib diri sendiri, tertib di jalan raya karena ada rambu-rambu dan mungkin rambu larangan, rambu peringatan harus kita patuhi. Jadi kita harus wajib berperilaku tertib. Terus wajib mematuhi ketentuan rambu perintah. Rambu perintah biasanya berwarna biru ya, berwarna biru. Terus rambu larangan berwarna merah. Terus rambu peringatan berwarna kuning. Jadi nanti adik-adik akan mengenal rambu perintah itu warnanya dasar apa, rambu larangan itu warna dasarnya apa, rambu peringatan warna dasarnya apa, itu ada. Jadi kalau biru itu merupakan rambu perintah, merah larangan, dan kuning merupakan rambu peringatan. Ujian kelas 12 nanti akan ditutup dengan ujian kompetensi keahlian. Kata kenakalan remaja, apa yang ada di pikiran kalian? Yang pertama tadi ada tawuran, yang kedua ada seks bebas, yang ketiga geng motor, ada lagi narkoba. Jadi kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Jadi, perilaku menyimpang itu yang tidak sesuai dengan aturan, baik aturan sosial, norma sosial maupun aturan yang berlaku di masyarakat, bahkan aturan yang ada di pemerintahan. Nah, perilaku menyimpang ini dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Kenakalan remaja dapat didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkah lakunya tidak dapat diterima sosial. Tingkah lakunya tidak dapat diterima sosial itu satu, pasti melanggar norma masyarakat. Yang kedua, norma agama. Ketiga, norma hukum. Tiga hal penting yang berperan dalam kenakalan remaja adalah keluarga, pergaulan, dan diri sendiri. Dari keluarga adalah pola asuh. Jadi ada 3 pola asuh yang biasa digunakan untuk mengasuh yang digunakan orang tua untuk mengasuh anaknya. Yang pertama ada pola asuh otoriter, kedua permisif, dan ketiga demokrat. Pola asuh otoriter, anak itu terkesan cenderung dikekang oleh orang tuanya. Jadi ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, anak-anak yang biasanya tertekan oleh aturan seperti itu, kecenderungannya adalah mereka melanggar peraturan ketika tidak berada di rumah. Jadi mungkin di rumahnya anaknya baik-baik saja karena orang tuanya otoriter. Ketika dia di luar, dia akan berperilaku sesuai dengan hal-hal yang dia inginkan. Terus yang kedua, pola asuh permisif. Permisif ini cenderung berkebalikan dengan otoriter. Pola asuh permisif, anak itu dibebaskan. Jadi mau apa-apa silahkan, mau apa-apa silahkan, minta apa dituruti. Nah, ini juga tidak begitu bagus karena mereka terbiasa mendapatkan apapun yang mereka inginkan, baik dalam hal yang positif maupun negatif. Nah, keluar bahkan anak-anak yang dididik dalam pola asuh demokratis mempunyai kecenderungan untuk melakukan kenakalan remaja. Yang kedua jelas adalah pergaulan. Jadi ada tekanan dari teman. Anak-anak SMA yang biasanya bilangnya kita kan solidaritas Bu, harus sama dengan temannya karena temannya seperti ini, saya ikut-ikutan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa ini diterima di lingkungan sosial. Ketika lingkungan sosial teman-temanmu adalah anak-anak yang suka melanggar peraturan dalam cenderungannya adalah kenakalan remaja, jadi kalian berusaha gimana caranya aku diterima di lingkungan itu. Misalkan teman-teman kalian merokok, kalian nggak merokok, pasti akan berusaha untuk berarti aku harus merokok supaya aku diterima oleh lingkungan. Dan yang ketiga adalah pelarian. Jadi ketika kondisinya di rumah sudah tidak bagus, maka kalian akan berusaha lari keluar dari rumah untuk mendapatkan ketenangan. Nah, ketenangannya memang dari pergaulan dengan teman. Yang ketiga adalah diri sendiri. Jadi kita mempunyai kecenderungan untuk memuaskan diri sendiri. Jadi kita haus akan perhatian, haus akan pengakuan. Jadi bagaimana caranya supaya aku mendapatkan perhatian, bagaimana caranya supaya aku mendapatkan pengakuan. Salah satunya, hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan melakukan kenakalan remaja. Ketika kalian nakal, maka kalian akan mendapatkan sorotan, akhirnya mendapatkan perhatian dan akan mendapat pengakuan.